Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basul Masail Rebu 2 Safar 1445 Hijriah 7 Agustus 2024 Masehi. Masalah kas masjid. Ada sebuah masjid, sebut saja Al-Furqan, yang memiliki pemasukan uang kas yang begitu banyak hingga miliaran rupiah per bulannya. Karena merasa bangunan masjid sudah cukup layak dan bagus, takmir masjid berinisiatif untuk menggunakan uang tersebut untuk satu, melunasi utang jamaah masjid melunasi jamaah masjid yang terlilit hutang riba. 2, menyekolahkan anaknya jamaah masjid yang tidak mampu. 3, membayar pengobatan jamaah masjid yang sakit dan tidak punya biaya. 4, memberi modal usaha bagi jamaah masjid yang tidak punya modal. 5, menyalurkan 8 ton beras kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Perbuatan takmir dalam mentasarufkan uang kas masjid untuk poin-poin di atas sudah diketahui oleh masyarakat sekitar dan orang yang berdonasi. Apakah tindakan takmir di atas dapat dibenarkan memandang uang kas masjid yang begitu banyak? Jawabnya, pada dasarnya harta masjid tidak boleh ditasarufkan kecuali kepada masjid, sehingga perbuatan takmir di atas tidak dapat dibenarkan kecuali ada indikasi, ada petunjuk, indikasi bahwa orang yang berinfak adalah mengizinkan, semuanya mestinya itu mengizinkan pentasarufannya untuk sosial, mengizinkan pentasarufannya untuk sosial, maka hukumnya boleh. Dan kebolehan ini pun ketika uang infak tersebut belum bercampur dengan harta masjid, khusus masjid, untuk masjid, harta masjid. Kebolehan ini pun ketika uang infak tersebut belum bercampur dengan harta masjid. Karena kalau sudah campur, yang ini tidak boleh diberikan, yang ini boleh diberikan kepada, yang ini boleh untuk sosial, yang ini tidak boleh untuk sosial, hanya khusus untuk masjid saja, nanti untuk masjid semua akhirnya tidak bisa diinfakkan. Tapi kalau tidak tercampur, ini memang yang ini tasarrufnya adalah am ya, untuk masjid, yang lain-lain untuk sosial semuanya, terus yang ini khusus untuk masjid, ada perbedaan seperti itu, maka itu mudah, boleh aja, boleh aja. Tapi kalau tasarrufnya itu khusus untuk masjid saja, itu enggak boleh. Atau bercampur antara yang untuk masjid dan untuk yang sosial, itu juga tidak boleh. Akhirnya hanya kembali kepada masjid saja. Pentasarufan kas masjid yang lebih. Ketika masjid memiliki pemasukan uang kas yang banyak dan masjid sudah memiliki fasilitas yang lengkap sehingga tidak memerlukan pembangunan lagi, maka nadhir menggunakan uang kas tersebut untuk menyediakan makanan siap saji kepada jamaah setiap sholat subuh, zuhur dan maghrib, dan membeli mobil guna menjemput jamaah ketika sholat 5 waktu. Pertanyaan, Masya Allah, usaha orang Islam itu untuk memakmurkan masjid kayak seperti ini, itu sampai dijemput biar mau sholat ke masjid. Padahal ada solusi yang lebih mudah nih, dijaulahi. Sudah selesai. Apakah tindakan nazir dapat dibenarkan? Ya, yang seperti ini dapat dibenarkan. Karena ini adalah bertujuan untuk memakmurkan masjid. Ngasih kopi, ngasih minuman di masjid, boleh dari 2 masjid itu. Karena untuk memakmurkan masjid.
Nah ini ada yang lebih hebat lagi, memasang wifi gratis di masjid, biar lebih makmur, banyak yang datang. Yang datang nanti bukan orang mau sholat. Bagaimana hukum pihak masjid memasang wifi gratis di masjid dengan tujuan untuk memakmurkan masjid katanya? Jawabnya, hukum pihak masjid memasang wifi untuk akses internet di masjid adalah tidak boleh. Karena satu, memasang wifi tidak termasuk bagian dari memakmurkan masjid dan justru merusak kehormatan masjid serta mengganggu konsentrasi amal di masjid. Karena masjid kalau dimasang wifi di situ itu orang di dalam masjid supaya memasukkan di dalam masjid itu, akhirnya yang masuk dalam masjid macam-macam. Dalam masjid itu masuk orang kafir, masuk pasar, masuk berbagai macam, akhirnya masuk dalam masjid gara-gara wifi. Karena akses internet itu internasional, mana-mana masuk, kafirnya, Islamnya semua masuk semuanya. Masa dimasukkan ke masjid itu bukan termasuk, yaitu memakmurkan masjid. Karena maksud memakmurkan masjid itu untuk ibadah, bukan untuk membuat pasar nanti. Nanti semua orang pengen jual beli online itu lewatnya masjid akhirnya. Padahal jual beli di masjid nggak boleh. Pihak takmir salah dalam mengalokasikan dana masjid. Yang kedua, pihak takmir salah dalam mengalokasikan dana masjid karena tindakan memasang wifi dianggap tidak sesuai dengan kemaslahatan masjid. Ini nggak benar itu. Sekarang mengadopsi, mengambil bayi dari orang kafir untuk dirawat. Ahmad dan istrinya sudah lama tidak dikaruniai anak. Akhirnya mereka mengambil anak dari pasangan suami istri yang beragama Nasrani, orang kafir maksudnya, yang masih berumur 8 bulan. Agar menjadi mahram, istrinya Ahmad menyusui anak tersebut. Pertanyaan, bagaimana hukum mengangkat anak dari orang kafir sebagaimana kasus di atas? Boleh dengan syarat tanpa mengubah nasab anak tersebut. Nasab memang tidak boleh dirubah, walaupun itu anak orang Islam juga nggak boleh dirubah. Masih nasabnya tetap dikembalikan kepada bapaknya. Tidak ada penetapan nasab kepada ayah angkat, nggak boleh. Ayah angkat itu ya bukan ayah, itu ya orang yang merawat gitu, namanya bukan ayah. Hakikatnya ayah atau bapak itu ya bapaknya sendiri yang dan ibu juga ibunya melahirkan itu. Jika salah satu dari nenek moyang, bagaimana status agama anak tersebut? Kan anak orang kafir, orang Nasrani. Bagaimana status agama anak tersebut? 8 bulan lah ini ya. Jika salah satu dari nenek moyangnya yang masih dinisbatkan kepadanya ada yang diketahui beragama Islam dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak sama saja, maka ia dihukumi Islam. Dan jika ada jika tidak ada sama sekali dari bapaknya, ibunya, nenek dari bapak, nenek dari ibu, kakek dari bapak, kakek dari ibu, sebagainya itu tidak ada. Di atasnya lagi yang bisa diketahui, atasnya lagi itu kok sama sekali tidak ada yang Islam. Itu seumpama diketahui semua sampai Nabi Nuh ya mesti Islam lah sama Nabi Nuh. Nah, tapi biasanya orang yang diketahui paling berapa keturunan ya, 7 paling ya, paling 7, 10 itu. Kalau diketahui ternyata atasnya itu orang-orang Islam, ya itu anaknya, itu anak lahir dalam kondisi Islam. Jika salah satu dari nenek moyangnya yang masih dinasabkan kepadanya ada yang diketahui beragama Islam, maka ia dihukumi Islam. Dan jika tidak ada, maka ia dihukumi kafir. Ada nisbatnya, itu ada. Kalau ada nasabnya dan nasab-nasabnya itu yang masih diketahui
ke atasnya itu ternyata itu adalah keturunan orang Islam, maka anak ini adalah lahir dalam kondisi Islam. Lahir dalam kondisi Islam. Jadi begitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang anak-anak ini jadi dikatakan sebagai anak murtad. Bapaknya juga murtad, semuanya dimurtad. Karena mereka itu adalah anak-anak orang Islam. Jika ia dihukumi muslimah, jika anak tersebut perempuan, ya, ini pertanyaan dan jawabannya untuk diurutkan lebih enak. Jika anak tersebut perempuan, maka siapakah wali anak tersebut tatkala menikah? Jika anak tersebut perempuan, siapa wali anak tersebut tatkala menikah? Jika ia dihukumi muslimah, baik disebabkan oleh nenek moyangnya yang masih dinisbatkan kepadanya beragama Islam, atau ia masuk Islam ketika sudah balighah, maka yang menikahkannya adalah walinya yang muslim kalau masih ada, wali mujbir atau wali ab'ad yang muslim. Kalau tidak ada maka hakim, kalau tidak ada maka yang menikah adalah hakim. Dan jika ia dihukumi kafirah, wanita yang kafir, maksudnya ketika diruntut semuanya mbah-mbahnya itu yang tercatat tidak ada yang Islam, maka yang menikahkannya adalah walinya yang kafir. Ini tambahi lagi ya. Dan juga jika dia ini ketika diajak masuk Islam tidak mau masuk Islam, tambah lagi. Kok enggak ada sih dakwahnya sama sekali di sini nih. Dakwah, wong sudah dirawat sama orang Islam, ke orang Islam nggak mendakwahi anak angkatnya, itu apa ini? Kalau tidak ada maka hakim. Jika dia dihukumi kafirah, maka dihukumi kafirah, hukumnya kafirah. Tetapi ini beda lagi kan? Terus kemudian dia masuk Islam, atau dia didakwai kemudian tidak mau masuk Islam. Maka walinya adalah yang kafir. Jika tidak maka hakim. Maka walinya adalah wali yang kafir. Dan kalau tidak ada maka adalah hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاشر سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.